bertemu lagi dengan kita. Saat ini kita akan pergi menuju ke GRJT. Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Di sana kita akan bertemu dengan David Jacob, atlet difabel tenis meja DKI Jakarta. kita akan bincang-bincang dengan dia dan tunggu perbincangan kita di sana selanjutnya. Salam olahraga. Gimana Pak? Sehat? Sehat, Pak. Lagi di Solo ya? Iya, lagi banyak sih. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi ini Bang David Jacob ya? Iya, benar. Namanya David Jacob ya? Iya. Ini admin media. Mungkin izin Kalau saya boleh tahu, biar langsung kita jalan. usia berapa berkecimpung di olahraga ini? Oh, saya dari latihan dari umur 9 tahun. 9 tahun ya, sudah mulai Udah pegang-pegang. mulai main. Iya. Dulu di mana? Wilayah Dulu pas di Jawa Tengah sih, Pak. Jawa Tengah? Jawa Tengah, pas SMP baru pindah Jakarta. SMP ya? Ya. SMP. Udah di daerah mana waktu di SMP? Di SMP saya di daerah Cipete. Cipete. Daerah Selatan. Terus mulai beranjak menekuni tenis meja itu di klub atau di apa? Di klub, jadi waktu di Jawa Tengah kan masih main-main biasa. Terus Ya. pas pindah ke Jakarta, mulai masuk klub gitu, Pak. Masuk klub. Klub apa pertama itu? Klub UMS 80 waktu itu, Pak. Sampai sekarang masih ada nggak itu klub? Ya. Udah nggak ada ya? Ya. Terus kenapa Mas David ini tertarik di bidang Meja. olahraga tenis meja bukan yang lainnya? Kenapa? Jadi ya waktu kecil kan main aja, Bu, ada meja di dekat rumah tuh pas di Jawa itu. Terus saya main sama tetangga sama kakak, terus cepet bisa gitu, cepet bisa. Terus Jadi autodidak juga ya? ya, Nggak ada pelatih kan saat Ya. itu ya? Biasa main-main itu aja ya? terus orang tua ngeliat kan ada bakat, terus pas pindah Jakarta ya lebih diseriusin masuk gitu. Masuk di klub itu. Iya. Jadi awal mulanya usia 9 tahun. Ya, 9 tahun. Memang menyenangi bidang ini. Iya. Memang senang di Iya, tenis memang meja. senang olahraga sih, dulu kan Oh, suka main Selain bola, tenis meja apa aja yang disenangi? main bola. Sepak bola. Saat ini Mas David usianya berapa? Saya udah 43. Oh, 43. Iya. Untuk usia saat ini Mas David masih aktif? Masih, Masih aktif. karena masih rutin kan latihan. Ini sekarang pelatnas dalam rangka apa nih? Kalau kemarin sih Asian Para Games, Pak. Asian Para Games-nya kan di cancel karena corona. Terus Paralimpik yang di Tokyo itu 2020 kan dimundur 2021, tapi pelatnasnya tetap lanjut. Boleh nggak Mas David ceritakan apa saja yang sudah Mas David dapatkan dari usia 9 tahun sampai saat ini? Prestasi apa aja yang sudah diraih? Prestasinya Banyak. ya lumayan. Apa aja tuh? Dari tingkat nasional dulu apa? Kalau nasional saya kan pas baru main itu memang lawannya orang normal ya. Iya. Awal-awal belum masuk ke kelas disabilitas. Tapi nggak ada masalah waktu itu ya, lawan orang normal nggak ada Nggak masalah ada ya? masalah sih, nggak ada masalah. Terus mulai masuk klub pas SMP, dilatih sama pelatih, terus mulai juara di junior di DKI dulu, Pak. Junior DKI. Di Junior. usia berapa waktu itu? Usia mungkin 14, 15. SMP ya? Ya, 15. Ya setelah itu dipanggil kayak pelatda gitu kan, Pak. Pelatda DKI, mulai lebih fokus lagi latihannya. Terus ada kejurnas. Yuk, kita Ada sambil jalan yuk. ya, Di Kejurnas ya? Sambil kita kejurnas melihat mewakili DKI. Wakil DKI. Nah, mewakili DKI ya
Terus ya hasilnya kan lumayan bagus lah Pak. Lumayan bagus. Setelah itu diikutkan di pelatnas Pak. Ikut pelatnas. Pelatnas. Ya. Setelah pelatnas ya ikut pelatnas jadi tim nasional kan Pak. Tim nasional dari terus 2000 sampai 2009 itu saya timnas. Timnas yang umum ya Pak ya. Umum ya, belum Iya. bukan difabel ya. Ya, bukan Masih yang difabel. Normal ya. Jadi memang sebelumnya belum pernah ada sih Pak yang Ya, orang punya belum keterbatasan ada ya. fisik tapi Iya, iya. masih masuk timnas yang umum gitu bisa bersaing di umum. Jadi kamu kidal ya mainnya ya? Kidal, Pak, kidal. Kidal ya. Terus begitu Masnya mendapatkan kejuaraan yang begitu banyak, akhirnya Mas sekarang diangkat sebagai pegawai di Pemda ini. Itu tahun 2004 Bu, pas dapat emas PON. 2004 ya. Iya, Mas. PON di PON di 2004 di Palembang, Subseka. Palembang. Ya, Sumsel. sekarang jadi Pak Gubran beliau ada di sini Pak. di GRJT ya. Iya. Sejak kapan Pak? Sejak tahun berapa ya? Sejak pengangkatan pertama itu enggak? 2004 itu? Enggak, Enggak. dulu kan masih honorer gitu Pak. Terus Di sini tuh berapa? Mulai di sini PNS-nya di sebelumnya saya di GRJP Pak. oh pusat. GRJP terus mungkin udah 5-6 tahun lah di GRJT. Bang David, pendidikan formalnya sampai S1 S1 dari WJ, enggak di Perbanas. Perbanas, jurusan Manajemen. manajemen. Manajemen keuangan. Sudah selesai tahun kapan itu? Tahun 2001, 2002 2001. tuh Ada ingin ke S2? belum tahu. Sakit. Harus ada keinginan ya. Iya. Berarti di sini Bapak di bagian apa? Saya mengelola GOR aja. Oh, Jadi beliau sebagai apa di sini Pak Gubran? Pengelola Ya? GOR PKP Pak. Oh PKP. Ya. Oh yang buat PKP sana ya, Ciracas ya. Karena pelatnas di PLHK dipegang PYD sementara. boleh nggak kita ngeliat gimana Masnya main? Lawan Bapak ya. Ayo boleh. Diajarin. Dulu dia pernah main Pak. Waduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh. Wah, bagus. Wah, bagus. David, gimana rasanya? Sekarang ini kan sudah menjadi pemain internasional. Awalnya bagaimana sih sampai akhirnya bisa masuk jadi pemain internasional? Ya pastinya awalnya kan pasti berangkat dari yang maksudnya belajar dulu ya Bu, belajar terus pasti proses mengalami kekalahan, tapi kita mau belajar terus yang belajar dari setiap kesalahan proses terus akhirnya bisa mulai menang, mulai juara dan ya terus semangat sih untuk bisa prestasi. Semangat, oke. Tapi kan awalnya tadinya sebagai pemain yang Normal. bukan disabilitas. Ya bukan disabilitas. Bukan disabilitas.
gimana perjuangan di dalam pertandingan kompetisi dengan Oh, iya. yang normal dengan yang disabilitas? Pasti beratan yang normal kan. Oke. Yang normal kan lebih banyak ya, banyak orangnya, Persaingannya terus ya. persaingannya lebih ketat. Karena kalau normal kan permainannya lebih lengkap. Karena kalau ada disabilitas pasti setiap pemain tuh punya kekurangan kan, entah itu keseimbangannya atau apanya. Jadi pada saat saya di normal udah biasa main sama orang yang normal, dulu bersaing sama pemain-pemain nasional Indonesia. Setelah itu saya masuk ke disabilitas. Ya akhirnya saya maksudnya di disabilitas itu prestasinya bisa lebih panjang jadinya. Nah, ya. Dan luar biasa ya. Iya. Sudah kemana saja ini pertandingannya selama di kelompok disabilitas ini? Kalau yang disabilitas mulai 2010 udah keliling dunia Bu. Oh ya. Paralimpik udah berapa kali? Olimpik 3 kali. Tapi open-opennya itu Open-open. banyak Bu. Mulai Amerika Latin, Eropa hampir semua udah. Asia, Australia udah semua. Luar Tapi saya juga ini terima kasih ke Dispora DKI. Ya, soalnya saya kan suka ikut open turnamen keluar tuh waktu itu sama Mas Faisal, Pak Jajini ikut open di luar itu untuk menambah ranking dunia, poin. Jadi suka kadang-kadang dari bagian pengembangan ngirim saya keluar. Sejak junior-juniornya bagaimana menurut Bang David ini? Kalau junior di DKI sih udah bagus-bagus. Kalau yang umum ya Pak ya, yang umum. Tapi kalau yang di disabilitas ini yang masih Belum ya? yang belum terlalu banyak kalau yang disabilitas. Kenapa? Apa tidak ada bibitnya atau memang yang Memang kalau agak tidak? anak-anak disabel ini kan banyak yang istilahnya minder, rendah diri, memang harus dikasih motivasi terus gitu biar mereka mau latihan. Ini yang perlu diinformasikan kepada orang tua juga. Iya, dulu kan saya waktu awal-awal main juga ada kayak malu-malunya apa, tapi kan orang tua kan pasti kasih motivasi terus, kasih semangat. Jadi walaupun ada keterbatasan fisik tetap semangat. Ya, makanya akhirnya Bisa maju. makanya anak-anak lagi cari bibit-bibit juga Pak di DKI harus. Berarti Harapannya nih buat anak-anak juniornya dari Bang David seperti apa? Harapannya buat juniornya supaya bisa didengar oleh para juniornya ini, baik yang normal maupun yang difabel. Ya harapannya pastinya walaupun di masa pandemi seperti ini ya tetap jaga kondisi, tetap juga latihan dengan protokol kesehatan juga, tetap selalu berjuang. Dan buat anak-anak yang punya keterbatasan fisik jangan kalah dengan keadaan ya Pak. Jangan kalah dengan keadaan, tetap semangat, tetap Nggak usah berusaha, minder ya. berdoa karena pasti Tuhan juga kan pasti kasih kelebihan buat setiap orang kan asal kita mau berusaha dan berdoa. terutama orang tuanya ya Bang. Iya, orang tuanya. Orang tuanya jangan sampai drop hanya Iya. karena anak itu ada Kadang-kadang kan anak itu mungkin di lingkungannya Diumpetin ya. diumpetin atau mungkin ada yang dibully juga, jadi malu, jadi mereka jadi malah minder gitu loh. Sekarang ini Pak dari pemerintah juga baik pusat DKI penghargaan buat atlet normal sama difabel sekarang kan udah disamakan semua. Sama Ya, dulu waktu saya awal-awal masuk ke Paralimpik kan masih beda kan Pak, masih beda. Tapi mulai berapa tahun ini udah bonus sama, apa sama semuanya penghargaan sama. Iya. top itu luar Iya. biasa. Nggak usah takut untuk menjadi atlet. Ya, Ya. masa depan atlet pastinya menjanjikan. Ini harus kita angkat ke permukaan gitu, sehingga para orang tua juga merasa tidak menyesal anaknya Iya. menjadi seorang atlet, karena atlet itu pasti menjanjikan. Asalkan sungguh-sungguh, serius, Iya. memberikan yang terbaik, pasti rezeki akan ikut gitu Iya, kan. betul Pak. Dan orang tua yang punya anak ada kekurangan tidak perlu down ya. Ya. Tidak perlu down, tidak perlu perlu maksudnya malu. jangan diumpet-umpetin Iya, malah anaknya. tidak perlu. Ketemu aja dengan Bang David, nanti akan diberikan arahan lebih lanjut. Siap. Kan begitu kan? Iya. Jadi di semua gelanggang-gelanggang, gelanggang olahraga yang dimiliki Pemda DKI Jakarta, buat para orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan, nggak usah malu, nggak usah minder. Ya. Ayo kita gabung ke Dispora,
berikan arahan yang terbaik sehingga anak-anak kita, putra-putra kita mempunyai jalan keluar, terutama di bidang olahraga. Raih prestasi yang baik, pasti kehidupan akan lebih baik. Karena terbukti Bang David ini salah satunya yang sudah berhasil meraih prestasi dengan keterbatasan yang ada, tidak menjadi penghalang untuk berprestasi. Di samping atlet-atlet kita yang kemarin pernah kita diskusikan ya, Mbak Dede, Bang Hulaifi, semuanya para atlet. Ternyata masa depannya luar biasa. Perekonomian juga sangat ditunjang. Jadi para orang tua nggak usah ragu, nggak usah takut. Atlet menjanjikan masa depan. Begitu Bang David ya. Siap, Pak. Oke, Ya. Terima gitu. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Bang David ya. Sukses. Terima kasih. Ya.